Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya Fajar Wulan Saputra. Kali ini kita sudah masuk di KD 6 ya, di mata pelajaran AIJ ya, Administrasi Infrastruktur Jaringan. Oke, kita akan lanjut ke materinya. Oke, ini adalah indikator ya. Yang pertama, siswa mampu menganalisis konfigurasi routing dinamis. Siswa mampu mengetahui routing berdasarkan konfigurasi routing dinamis. Siswa mampu menangani konfigurasi routing dinamis. Tujuannya, siswa dapat menganalisis konfigurasi routing dinamis. Siswa dapat mengetahui routing berdasarkan konfigurasi routing dinamis. Siswa dapat menangani konfigurasi routing dinamis. Adapun alat dan bahan adalah laptop dan juga modul. Oke, kita langsung masuk ke materinya ya. Yang pertama adalah routing dinamis. Routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi dengan cara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Routing dinamis ini berada pada lapisan network layer jaringan komputer TCP/IP protocol switch. Routing dinamis merupakan routing protokol yang digunakan untuk menemukan network serta untuk melakukan update route table pada router. Routing dinamis ini lebih mudah dilakukan daripada menggunakan routing statis dan default. Meskipun begitu, routing jenis ini terdapat perbedaan dalam memproses data di CPU router dan penggunaan bandwidth dari link jaringan. Ya. Lanjut kita akan masuk ke konsep routing dinamis. Yang pertama, router mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi routing secara mandiri dari router lain yang saling terhubung di dalam sebuah jaringan. Informasi routing yang tersimpan akan selalu diperbarui oleh router secara dinamis berdasarkan kondisi jaringan. Metode routing ini disebut dengan routing dinamis. Pada routing dinamis, seseorang administrator jaringan tidak perlu selalu memperbarui atau update informasi routing jika ada perubahan jalur path transmisi paket data. Jika routing statis umumnya dipakai pada jaringan yang ukurannya kecil dan sederhana, maka routing dinamis digunakan untuk jaringan yang besar dan kompleks. Lalu ada keuntungan dari routing dinamis. Jika dibandingkan kelemahan dan kelebihan static routing, dengan routing dinamis, maka lebih baik Anda memilih routing dinamis dalam penempatan di jaringan yang cukup besar. Routing dinamis memiliki beberapa keunggulan, di antaranya hanya mengenakan alamat yang terhubung langsung dengan routernya, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Jika terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan yang akan mengkonfigurasi ulang. Lalu ada kerugian dari routing dinamis. Beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada waktu tertentu. Kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table memakan waktu lama karena router akan melakukan broadcast ke semua router sampai ada IP table yang cocok. Setelah konfigurasi selesai, router harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang tersedia. Lalu ada jenis-jenis routing dinamis ya. Yang pertama ada routing protokol adalah protokol dalam jaringan komputer yang digunakan untuk membroadcast dan mempelajari jaringan yang terhubung dan mempelajari route ya yang tersedia. Dengan routing protokol, router yang berada bisa saling bertukar informasi antara satu router dengan router lain dan mendapat routing paling efisien ke tujuan. Jenis-jenis routing protokol pun beragam. Ada OSPF, RIP, BGP, IGRP, IIGRP, dan ISIS ya. Bisa dibilang semua protokol tersebut termasuk ke dalam routing dinamis. Oke, yang pertama adalah RIP ya. RIP adalah protokol yang memberikan informasi routing table berdasarkan router yang terhubung langsung. Kemudian, router selanjutnya akan memberikan informasi ke router selanjutnya yang terhubung langsung dengan router tersebut. Adapun informasi yang diberikan dalam protokol RIP adalah host, network, subnet, dan route default. Protokol ini menggunakan algoritma distance vector. Metrik yang dilakukan pada protokol ini berdasarkan hop count untuk memilih jalur terbaik. Jika hop count lebih dari 15, maka paket datagram akan dibuang dan tidak diteruskan.
Update routing table pada protokol ini akan dilakukan secara broadcast setiap 30 detik. Macam-macam protokol RIP terbagi menjadi dua bagian, yaitu RIPv1 ya, dan RIPv2. Lalu yang kedua ada IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol, adalah sebuah routing protokol yang dikembangkan oleh Cisco System Inc. pada pertengahan tahun 1980-an. Tujuan penciptaan IGRP adalah untuk menyediakan protokol yang kuat untuk routing dalam sistem otonomi. IGRP memiliki hop maksimum 255, tetapi default dari protokolnya sendiri adalah 100. IGRP merupakan bandwidth dan garis penunda secara default untuk menentukan rute terbaik dalam sebuah koneksi. Protokol ini menggunakan algoritma atau desain vektor. Update routing pada protokol ini dilakukan secara broadcast setiap 90 detik. Pada IGRP, routing dilakukan secara matematik berdasarkan jarak. Oleh karena itu, sistem IGRP sudah mempertimbangkan beberapa hal sebelum mengambil keputusan jalur mana yang akan ditempuh. Adapun hal yang harus diperhatikan tersebut ada load, delay, bandwidth, dan reliability. Karena protokol ini diciptakan oleh Cisco, maka di dalam kumpulan perintah dasar Cisco terdapat perintah yang mengatur protokol ini. Berikut adalah kelebihan dari protokol IGRP. Yang pertama adalah mendukung sampai 255 hop count. Dan berikut ini adalah kekurangan dari protokol IGRP. Yang pertama adalah jumlah host yang terbatas hanya bisa diterapkan pada router Cisco saja. Lalu yang ketiga ada OSPF ya, atau Open Short Path First. Adalah sebuah routing protokol standar terbuka yang telah diaplikasikan oleh sejumlah vendor jaringan dan dijelaskan di RFC 2328. Protokol ini cocok diterapkan pada jaringan yang memiliki router yang berbeda-beda. Contohnya, jika jaringan komputer Anda memiliki banyak router dan tidak semuanya adalah router Cisco, maka Anda tidak dapat menggunakan IGRP. Jadi, pilihan Anda tinggal RIPv1, V2, atau OSPF. Jika jaringan yang dikelola adalah jaringan besar, maka OSPF adalah pilihan protokol satu-satunya agar semua router tersebut bisa melakukan routing. OSPF bekerja dengan sebuah algoritma link state yang disebut algoritma Dijkstra atau SPF ya. Cara kerja protokol ini adalah pertama, sebuah pohon dengan jalan terpendek akan dibangun. Kemudian, routing table akan diisi dengan jalur-jalur terbaik yang dihasilkan dari pohon tersebut. SPF hanya mendukung routing IP saja. Update routing table pada protokol ini dilakukan secara flooded saat terjadi perubahan topologi jaringan. Bisa dibilang, OSPF ini adalah rute distribution, yaitu sebuah layanan penerjemah antar routing protokol. Berikut ini adalah kelebihan dari protokol OSPF. Tidak menghasilkan routing loop, mendukung penggunaan beberapa metrik sekaligus, bisa menghasilkan banyak jalur ke sebuah tujuan, membagi jaringan yang besar menjadi beberapa area. Waktu yang diperlukan untuk mengkonvergen lebih cepat, dapat diterapkan di semua router merek apapun. Sedangkan berikut ini adalah kekurangan dari protokol OSPF. Yang pertama, membutuhkan basis data yang besar, dan yang kedua, lebih rumit. Lalu ada EIGRP, adalah lanjutan jarak vektor, ya, routing protokol yang digunakan pada jaringan komputer untuk mengoptimasi routing yang keputusan dan konfigurasi. Protokol ini dirancang oleh Cisco System sebagai protokol proprietary. Hanya tersedia pada routing Cisco, fungsi parsial dari IGRP dikonversi menjadi sebuah standar terbuka pada tahun 2013 dan diterbitkan dengan statusnya informasi sebagai RFC 7868 pada tahun 2016. IGRP digunakan pada router untuk berbagi rute dengan router lain dalam sama sistem otonom. Tidak seperti protokol routing lain terkenal seperti RIP dan IGRP hanya mengirim update inkremental, mengurangi beban kerja pada router dan jumlah data yang perlu dikirimkan. Oke, ini ada IGRP mendukung fitur sebagai berikut.
Yang pertama ada mendukung untuk kelas interdomain routing dan variabel, panjang subnet masking, rute tidak diringkas pada batas jaringan kelas full kecuali ringkasan auto diaktifkan, dukungan untuk load balancing link paralel antar situs, kemampuan untuk menggunakan password autentikasi yang berada pada waktu yang berbeda, MD5 autentikasi antar dua router, mengirimkan perubahan topologi dari mengirim seluruh tabel routing ketika rute berubah, berkala memeriksa apakah sebuah rute yang tersedia dalam merambat perubahan routing untuk router tetangga jika ada perubahan yang terjadi. Berjalan terpisah, routing yang diproses untuk IP, IPv6, IPX, dan AppleTalk melalui penggunaan modul protokol independen. Lalu ada kompatibilitas mundur dengan protokol GLP routing. Lalu selanjutnya ada BGP ya, atau Border Gateway Protocol. Sebagai routing protokol, BGP memiliki kemampuan untuk melakukan pengumpulan rute, pertukaran rute, dan menentukan rute terbaik menuju ke sebuah lokasi dalam sebuah jaringan. Namun yang membedakan BGP dengan routing protokol lain adalah BGP termasuk dalam jaringan routing protokol jenis Exterior Gateway Protocol. Update informasi pada protokol ini akan dikirim melalui koneksi TCP. Protokol ini bisa digunakan sebagai koneksi antara ISP dengan ISP dan atau antara klien dengan klien lainnya. Dalam implementasinya, protokol ini digunakan untuk membuat rute dalam traffic internet di antara autonomous system. Kelebihan dari protokol BGP ini adalah instalasi yang sangat sederhana, sedangkan kekurangan dari protokol ini adalah keterbatasan dalam penggunaan topologi jaringan. Oke, ini adalah contohnya. Lalu karakteristik dari BGP, pertama, menggunakan algoritma routing distance vector. Algoritma routing distance vector secara periodik melayani tabel routing dari router ke router. Perubahan tabel routing diupdate antara saling berhubungan pada saat terjadi perubahan topologi. Ya. Ini adalah cara kerjanya. Ya. Ini adalah alasan mengapa BGP menjadi recommended. Memiliki kemampuan untuk mengontrol dan mengatur traffic dari sumber berbeda di dalam network multi-home ya, tersambung lebih dari satu ISP. Tujuan dari BGP adalah untuk memperkenalkan kepada publik di luar network tentang rute atau porsi spasi address yang dimiliki dengan meminta izin membawa data ke suatu spasi address tujuan. Itu adalah alasan mengapa BGP menjadi sebuah recommended. Lalu hubungan BGP network ya, architectural internet sebenarnya tersusun atas AS-AS yang saling terkoneksi. Router yang berkomunikasi langsung melalui BGP dikenal sebagai BGP speaker. Beberapa BGP speaker dapat ditempatkan pada AS yang sama atau AS yang berbeda. Di dalam masing-masing AS ini, BGP speaker berkomunikasi satu sama lain untuk melakukan pertukaran informasi reachabilitas network berdasarkan set-set policy yang dibangun di dalam AS-AS. Ya. Ini adalah macam-macam dari versi BGP. Ada BGP versi 1, versi 2, versi 3, versi 4. Ya. Lalu menjalankan perintah dasar pada routing dinamis. Untuk menjelaskan bagaimana routing dinamis bekerja pada topologi jaringan seperti gambar di bawah ini, akan ditetapkan beberapa protokol routing dinamis. Ini adalah gambarnya ya. Dapat 3 buah router dengan nama masing-masing router 1, 2, 3. Ya. Lalu ini adalah konfigurasi untuk routing RIP. Ya. Langkah-langkahnya sebagai berikut ya. Pertama, mengkonfigurasi IP address pada interface yang terhubung pada jaringan di masing-masing router. Ini adalah router 1 di router 1. Silahkan ketik seperti ini. Lalu di router 2 hampir sama. Dan di router 3 juga ya. Lalu mengaktifkan protokol RIPv1 dengan mengonfigurasi routing RIP pada masing-masing router sebagai berikut. Nah, ini dah diketikkan lagi ya di router satunya. Lalu di router 2, ini di router 3. Untuk pengujian lakukan ping antara PC, masing-masing PC sekarang sudah terhubung dengan PC lainnya dan bisa saling berkomunikasi. Ya, lalu adalah konfigurasi dari OSPF. Ini adalah tabelnya, ya, bisa dilihat. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya yaitu mengisi IP address pada PC 0 dan PC 1. Ya. Kemudian pilih desktop dan klik IP configuration, lalu diisikan IP-nya.
ya, sesuai dengan IP yang tadi sudah diberikan pada tabel ya. Lalu jika sudah, selanjutnya sobat bisa mengkonfigurasi IP address semua router dengan perintah seperti di bawah ini. Nih, pada router 1 diketikkan seperti ini ya. Ikuti saja. Lalu ini untuk di router 2, ini di router 3 ya. Nah, sekarang router sudah terkonfigurasi IP address. Langkah berikutnya yaitu mengkonfigurasi OSPF backbone area dengan area 0 dan proses ID 10 mengikut perintahnya. Nah, ini adalah di router 1 ya. Router 1 seperti ini, router 2 dan router 3 ya. Dilihat baik-baik ya, angkanya jangan sampai ada yang salah ya. Jika salah maka tidak akan bisa saling terhubung. Oke, sekarang semua router sudah terkonfigurasi dengan OSPF backbone area. Mestinya sekarang sobat sudah bisa melakukan ping dari PC 0 ke PC 1. Silahkan lakukan ping dan pastikan sudah sukses. Ya, jika memang tadi kalian mengetikkan ya pada router dan memberikan IP yang sudah benar, harusnya sudah sukses ya. Jika konfigurasi berhasil dan sobat melakukan ping, maka ping tersebut akan sukses seperti contoh gambar pengecekan yang saya lakukan. Ya, seperti ini adalah gambarnya ya. Jika replay seperti ini berarti tandanya sudah sukses. Ya. Nah, jika ingin melihat tabel routingnya, silakan ketikkan perintah show IP route ya, seperti berikut ini. Nah, seperti ini ya. Show IP route maka akan keluar. Lalu ada konfigurasi BGP ya. Pertama buka packet tracer kalian dan buatlah topologi jaringan seperti gambar di bawah. Ya. Yang harus disiapkan adalah packet tracer ya. Lalu 3 buah PC, 3 buah switch router dan 6 kabel strike dan 3 kabel serial DTA. Ini adalah IP tabelnya ya. Jadi nanti IP ini yang akan kita masukkan ke dalam sebuah PC-PC tersebut ya. Ini adalah tabel dari port, ini adalah dari port serialnya ya. Lalu menambahkan IP pada port fast Ethernet ya. Di router 1 silahkan diketikkan seperti ini ya. Ikuti saja. Ini di router 1 ya. Ini router 2. Lalu menambahkan IP pada port serial dan IP loopback. Nah, ini adalah di router 0 ya. Silahkan diketik sesuai, dilihat lagi, jangan sampai ada typo yang diketikkan ya. Ini lalu di router 1 juga seperti ini. Lalu di router 2 seperti ini ya. Lalu ada konfigurasi routing BGP ya. Seperti ini di router 0, silahkan diketikkan juga seperti ini. Lalu di router 1 diketikkan seperti ini. Di router 2 ketik seperti ini ya. Lalu ini adalah keterangannya. Keterangannya seperti ini ya. Ketikkan di keterangannya saja. Lalu cek routing table ya. Untuk mau cek routing table menggunakan sintaks ya seperti ini. Root enable ya. Lalu root show IP root. Untuk hasilnya bisa kita lihat di gambar ya. Lalu cek ping antar PC ya. Nah, seperti ini jika sudah replay berarti tandanya PC sudah saling terkoneksi ya, sudah successful. Oke, sekian pertemuan kita di KD6 ini. Semoga bisa bermanfaat ilmu yang sudah saya berikan. Kita lanjut lagi nanti di KD selanjutnya yaitu di KD7. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.